Assalamualaikum Mas Bro, ya kembali lagi dengan kita di Fajar Daily. Dan kali ini saya tadi screening sih saham-saham apa sih yang murah banget di Bursa Efek Indonesia. Nanti kita akan buat di video ini Mas Bro. Ini caranya saya screeningnya pakai iPod Windows ya. Kalau di iPod HP juga mungkin bisa Mas Bro. Nah, tapi saya pakai iPod Windows ya. Di sini bagi Mas Bro yang pengen cari emiten-emiten aja yang emiten-emiten apa aja yang lagi murah banget. Nah, caranya seperti ini Mas Bro. Mas Bro masuk ke iPod Windows, terus Mas Bro ketik market analysis, terus di sini Mas Bro klik stock screener. Ini dari HP sebenarnya juga bisa sih, iPod di HP. Kalau di sekuritas lain saya nggak tahu ya. Klik di sini, terus dia akan muncul seperti ini Mas Bro. Nah, untuk acuan saham yang murah ya menurut Lokehong itu ya, yang dilihat adalah PBV dan pair-nya Mas Bro. Nah, coba kita akan praktekin apa aja emiten yang sedang murah banget di Bursa Efek Indonesia ini. Menurut saya tentunya ya. Oke, di sini Mas Bro lihat PBV Mas Bro. Nah, PBV dan pair lah. Mas Bro fokus di dua ini aja kalau mau cari emiten yang murah ya. Di sini Mas Bro lihat pairnya kurang dari atau sama dengan 10. Nah, gitu ya. Kalau misalnya kurang dari 5 ya mungkin bisa. Tapi kan sedikit banget mungkin ya. Pair yang di bawah 10 itu aja udah sedikit. Apalagi yang di bawah 5 gitu. Terus kita lihat PBV-nya. PBV-nya Mas Bro bisa ketik terserah. Tapi kalau saya mau nyari yang 0,5. Ya, yang 0,5. Jadi nanti saham-saham yang muncul di sini adalah saham dengan pair kurang dari 10 atau sama dengan, terus PBV-nya kurang dari 0,5 atau sama dengan. Itu udah murah banget nih. Coba kita search ya. Oke Mas Bro, ini udah muncul ya ternyata ya. Ternyata nggak terlalu banyak ya. Kalau Mas Bro lihat di sini memang banyak ya untuk emitennya yang kesaring pair di bawah 10, PBV di bawah 0,5 ada sekitar 100 ya. 90 ya. Tapi yang Mas Bro lihat di sini yang nggak minus ya. Nah, itu cuman ada 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Setelahnya 0 dan minus. Cuman ada 7 Mas Bro. Ternyata emiten yang punya pair di bawah 10 tapi nggak minus. Terus BBV-nya di bawah 0,5. Nah, Mas Bro bisa lihat di sini ternyata Lipo Cikarang Mas Bro. Lipo Cikarang ya. Saya itu kalau screening saham properti itu cuman BSDE, terus Lipo Karawaci, terus ada Citra Raya, BKSL, Demas, itu aja sih. Saya nggak pernah ngelirik Lipo Cikarang. Ternyata Lipo Cikarang itu emiten properti yang termurah di Bursa Efek Mas Bro. Terus yang kedua BMTR ya, Global Mediacom. Ini udah jelas nih ya. Ini emitennya punya si Lokehong ya. Lokehong beli BMTR ya. Mungkin dia screeningnya kayak saya ini mungkin ya. Kalau ketemu BMTR gitu. Murah banget BMTR nih. Terus dia LPJI, Lipo ya ini ya. Terus Indorama, Sril. Sril ini masuk yang termurah, cuman dia bermasalah perusahaan, jadi kita skip aja. Terus LPPS, Lipo juga, LPB. Nanti kita cek satu-satu ya Mas Bro. Kira-kira gimana gitu ya untuk prospek kedepannya. Kita lihat untuk Lipo Cikarang dulu. Nah, Lipo Cikarang kita lihat di sini Mas Bro. Nah, fundamentalnya ya. Di sini fundamental Lipo Cikarang dan 0,35. Tentu di bawah 0,5 ya, sesuai dengan screening kita. Terus untuk dalam sejarah itu Lipo Cikarang itu pernah dijual 0,13 kali ya dengan harganya 1.500. Ini berarti equity-nya. Nah, ini dia Mas Bro ya. Equity-nya. Oke, kalau Mas Bro lihat dari equity ini sempat nyentuh harga 10 triliun ya. 10 triliun terus sekarang cuman jadi 6 triliun. Nah, makanya harganya sahamnya naik, ya kan naik dikit, tapi kok PBV-nya naiknya banyak ya. Nah, 0,22 sampai 0,35 itu karena equity-nya menurun Mas Bro. Terus kalau kita lihat dari net profitnya sebenarnya untuk Lipo Cikarang ini terjadi penurunan kinerja ya Mas Bro ya. Nah, seperti ini ya. Dan emang dalam sejarah itu Lipo Cikarang itu memang PBV-nya kecil-kecil ya, 0,22, 0,13, 0,17 ya. Seperti itu ya. 1,33, tapi equity di sini memang segini. Di sini nih Mas Bro yang paling gede di tahun 2020 ya. Nah, kenapa kok saya nggak pernah ngelirik ini gitu? Apa mungkin bermasalah kah? Nah, coba kita lihat lagi di grafiknya Mas Bro ya. Lipo Cikarang. Nah, kita lihat Lipo Cikarang di sini ya. Nice.
Tapi kalau dilihat dari fundamentalnya sih no problem kayak ya. Ya, enggak no problem untuk DER-nya juga aman. Terus untuk short term debt ini short term debt-nya 2 triliun, cash-nya 500 miliar ya. Mungkin di sini kali masalahnya Mas Bro ya. Utang jangka pendeknya jauh lebih besar daripada cash, bahkan 4 kali lipat. Tapi kalau dibanding dengan equity memang equity, long term debt, equity, sebentar, asetnya, aset coba lihat, total assets. Sebentar, short term debt di sini ya. Kalau dibilang dari equity memang aman ya untuk short term debt, tapi kan ini utang jangka pendek Mas Bro. Utang jangka pendek itu harusnya sama cash ya. Ya nggak tahu ya, mungkin karena itu kali. Tapi coba kita lihat BSDE deh. Gimana? BSDE di sini untuk short term debt sama cash. Oh iya ini Mas Bro, masalahnya di situ ya, Lipo Cikarang ya. Jadi kalau Mas Bro lihat Bumi Serpong Damai itu dia cash-nya itu 10 triliun, utang jangka pendeknya lebih kecil daripada cash ya. Mungkin seperti itu. Coba kita lihat Citra. Kita harus bandingin seperti ini ya Mas Bro. Nah ini ya, ini short term debt-nya 9 triliun, cash-nya 6 triliun, ini bermasalah juga, sama aja. Terus kita lihat untuk LPCK ya. Lipo Cikarang LPKR, kita lihat LPKR di sini untuk short term debt sama cash ya sebenarnya sama aja. Kalau properti seperti itu ya, ternyata sama saja Mas Bro, sama saja ya Lipo Cikarang ya, sama saja LPCK, sama saja ternyata ya. Oke, jadi apa masalahnya? Kenapa dia dijual begitu sangat murah? Nah, wah ini Mas Bro ya. Oh ya, kalau kita lihat, sorry. Nah, kalau kita lihat dari historisnya si LPCK itu dia sempat dijual dengan harga 11.000. Apa mungkin stock split? Oh iya, stock split Mas Bro di tanggal 14 Juni ya, dia stock split di sini Mas Bro. Nah, stock split terus sekarang udah di sini ya. Mungkin sedikit kurang liquid apa ya? Kita lihat di sini. Nah, dia sempat nyentuh harga terendahnya di 400 dan sekarang harganya di 900. Dibanding dengan histori pas market crash, kita coba bandingin ke BSDE. Nah, Bumi Serpong Damai ya. Bumi Serpong Damai. Nah, di sini sempat terendahnya di 610 dan di sini 800 ya. Ya, oke, dan ini masih terus turun kayaknya. Ya sama saja Mas Bro ya. Tapi memang dari awal dia memang Lipo Cikarang itu memang dijual murah ya. Memang dari awal kalau kita lihat untuk fundamentalnya gitu. Memang dijual murah di sini untuk Lipo Cikarang. Kenapa orang nggak seneng nginep di Cikarang atau beli properti di Cikarang ya, seperti itu. Nanti kita coba bahas lebih dalam tentang Lipo Cikarang. Kita bahas yang kedua BMTR ya. BMTR di sini untuk PBV-nya 0,20, murah banget ya. Kalau ini benar-benar murah Mas Bro ya. Dia paling murah aja di sebelum market crash tentunya ya. 0,37 Mas. Kalau beli sekarang itu ke target 0,37 itu udah cuan sebenarnya. Nah, BMTR untuk pair-nya juga wow banget. Untuk net profit-nya ini kuartal kedua ya, wow banget, 500 miliar gitu, gila kan itu. Nah, makanya dia naik nih sekarang BMTR kayaknya. Oh, turun ya. Turun nih. Kalau BMTR itu saya pernah cuan di sini Mas Bro ya. Saya pernah ikut BMTR itu, saya beli sekitar 260 berapa gitu saya lupa. Terus saya jual di candle ini di sekitar hampir 300 lah. 290 ya. Nah, kayaknya saya jual di sini. Saya beli di sini, saya jual di sini. Harusnya saya hold lagi di sini, tapi ya namanya juga bukan rezeki ya Mas Bro. Dan kalau kita lihat BMTR ini posisinya memang udah murah sekali, perusahaannya bagus, Lokehong aja masuk. Ya berarti ya nggak usah dipertanyakan lagi gitu ya. Kalau kapan beli BMTR yang aman? Di sini Mas Bro. Nah, di sekitar ya 250 lah. 260. Nah, di sekitar 260 lah. 250 sampai 260. Nah, Mas Bro bisa input di situ ya, insya Allah cuan gitu. Dalam waktu dekat. Ini tunggu aja, kalau memang mau turunin dulu sekitar 250, masuk di situ entry. BMTR oke. Saya cuman sekali sih masuk waktu itu.
Terus kita lihat LPJI. LPJI itu sebentar ya. Grup Lipo kayaknya ya. LPJI. LPGI. LPGI di sini kita lihat Lipo General Insuransi ya, perusahaan asuransi ya, PBV 0,50 ya, standar sih sebenarnya harganya di sini untuk nggak ada utangnya, apa asuransi itu seperti itu, kita juga nggak tahu. Untuk net profitnya di sini terjadi kenaikan net profit ya Mas Bro, dibanding tahun-tahun sebelumnya. Ini terus naik ya untuk net profitnya walaupun turun sedikit di tahun 2020. Kita coba lihat LPGI, apakah kurang liquid? Oh iya Mas Bro, ini sahamnya kurang liquid ya, nggak liquid nih sahamnya. Jadi kalau saham nggak liquid tuh pecah-pecah begini nih ya. Jadi seperti kayak nggak ada transaksi gitu. Jadi Mas Bro akan sulit nanti kalau beli saham seperti ini atau jual saham seperti ini. Kita skip aja untuk LPGI. LPGI berarti enggak. Terus Indorama. Indorama ini bagus Mas Bro. Ini ya. Indorama ini perusahaan benang. Nah, perusahaan benang ini ya langsung loncat begini. Anjir. Nah, ini wah. Tapi sedikit kurang liquid nih kayaknya ya. Tapi ya kita lihat, tapi perusahaannya bagus. Kalau bagi Mas Bro yang mau masuk ya tunggu aja di 3.700 ini ya. Ini masih turun kayaknya, masih turun terus. Kita coba lihat Indorama. Jarang yang bahas ya Indorama ya kayaknya ya. INDR. Jujur aja saya belum pernah masuk INDR Mas Bro. Belum pernah saya masuk INDR. Di sini untuk PBV-nya 0,44. Nanti kalau dilihat dari history, Indorama memang dijualnya murah terus Mas Bro. Tertinggi aja 0,95 di tahun 2018. Tapi habis itu rata-rata PBV-nya itu di bawah 2. Di bawah 3, di bawah 0,3. Di bawah 0,3. Kalau kita lihat untuk net profit-nya ya naik gila-gilaan Mas Bro. Nah, ini dia nih yang disenengin ya. Jadi Indorama itu naik gitu. Dan otomatis ini kalau kayak gini harganya bisa terkerek naik lagi nih. Karena net profitnya gede, terus untuk DER-nya juga aman. Kita lihat untuk short term dive, oke. Short term dive sama cash-nya gedean short term dive ya. Apa mungkin biasanya kalau seperti ini dia supplier Mas Bro. Dia supplier itu masukin produknya dulu, terus kalau udah barangnya jadi baru bayar. Istilah titip jual gitu. Tuh titip jual dulu supplier, mungkin seperti itu ya. Terus net profit oke. Indorama oke sih perusahaannya kalau menurut saya sih. Apa ada sentimen negatif yang saya nggak tahu, mungkin Mas bisa tulis di kolom komentar. Nah ini ya, dari sini tahun 2020 Maret itu terus naik terus ya. Terus kalau ciri-cirinya kalau Indorama itu mau turun itu bikin shadow atas panjang ya. Mas lihat 1 kali, 2 kali, 3 kali ini turun. Dan periode penurunannya Mas Bro itu selalu sideways. Nah, jadi kalau sudah seperti ini Mas Bro enak masuk Indorama. Kalau misalnya Mas Bro pengen masuk Indorama, masuk di watchlist gitu. Kalau ini wait and see dulu. Wait and see sampai dia turun dan sideways. Nah, ini kan turun nih sideways di sini. Ini berapa hari sideways Mas Bro? Mas Bro lihat di sini sideways. Ini juga ya masih turun nih udah sideways. Nah, ini Mas Bro udah siap-siap input di sini, nyicil beli. Nah, di sini berarti udah nyicil beli. Nah, ini gampang nih, ini juga gampang. Turun dulu, nunggu sideways, baru nyicil beli di situ. Karena perusahaannya murah ya, jadi aman gitu. Tapi masuk ISSI enggak, Mas Bro cek sendiri ya ini syariah atau enggak. Indorama oke, masuk. Terus Real kita enggak karena bermasalah. Terus LPPS masih di ban juga ya. Di ban LPPS. Kita lihat LPPS Lenok Pacific Investama. Nah, kurang liquid juga Mas Bro. Kalau Mas Bro lihat di sini ini yang candle seperti ini enggak liquid ya. Nggak liquid, kita skip berarti nggak liquid. LPPS. LPPS. Tuh ya, PBV-nya 0,24 tapi memang sejarahnya dia dijual murah. Jadi kayaknya bukan suatu prestasi. Tapi yang membuat prestasi adalah di sini Mas Bro. Di kuartal kedua 2021 itu dia punya cetak laba 169 miliar ya. Tapi Mas Bro harus dalami dulu ini laba dari mana gitu, net profit dari mana ya. Kita lihat untuk operasional profitnya tapi minus ya. Net profitnya, operasional profit minus tapi net profitnya plus. Nah kemungkinan kalau seperti ini dia jual aset ya, kemungkinan ya. Tapi kita juga nggak tahu, Mas Bro bisa lihat aja di laporan keuangannya yang lengkap sana di IDX. Nah ini kalau saya sih jangan masuk ya. Terus LPLI.
Nah, di sini LPLI kalau Mas Bro lihat pairnya banget ya. Dari minus ke plus, dan plusnya juga nggak main-main nih, langsung gede banget, net profitnya gila-gilaan. Operational profitnya juga gila. Kalau yang ini nih Mas Bro sehat ya. Tadi kan yang siapa namanya LPPS itu kan minus operational profit. Tapi ini plus, ini plus. Nah berarti ini keuntungannya dari operational profit. Nah, dia tuh kerjanya di bidang apa gitu Mas Bro, harus dalami lagi ya. Terus equity-nya juga nambah gila, terus PBV-nya juga murah ya. Tapi dari sejarah emang dia dijual murah. Harganya juga sebenarnya udah all time high nih kayaknya. LPLI ya, LPLI Star Pacific. Coba LPLI, saya nggak tahu juga nih, saya nggak pernah lihat saham ini soalnya. LPLI bergerak di bidang jasa, manajemen, pengembangan usaha dan media. Perusahaan ini mulai beroperasi di komersial tanggal 1 Januari. Pemegang saham adalah PT Lipo Security ya, punya grup Lipo, pengembangan usaha di bidang media LPLI. Kok saya nggak pernah denger ya, apa saya aja yang nggak ngeh gitu. Tapi di sini nggak liquid ya Mas Bro, ini nggak liquid di sini ya. Terus di sini mulai liquid nih, mulai liquid ya, mulai di harga 300. Ini kemungkinan mau digoreng ini Mas Bro, siap-siap aja, maksudnya masukin ke watchlist ya untuk LPLI ini, karena di sini net profitnya gila nih gitu ya. Ini naiknya gila-gilaan loh. Tadinya minus, plus sedikit, minus. Ini plusnya langsung nggak main-main ini. Dari minus 28 miliar langsung untung 363 miliar. Ini udah nggak main-main ini. Ini udah naik berapa ribu persen aja Mas Bro. Ini udah gila-gilaan ini. Nah, berarti yang jadi masuk ke watchlist yaitu LPLI. Terus masuk juga ya, lisin ke Indorama. Terus di sini BMTR dan LPCK. Ini aja 1, 2, 3, 4 aja. 4 aja ini yang Mas Bro nanti masukin ke watchlist bagi Mas Bro yang pengen masuk. Oke, mungkin itu aja informasi dari kita tentang saham-saham yang murah banget di Bursa Efek. Ternyata saham-saham yang nggak pernah kita bayangkan sebelumnya. Biasanya kita cuma melihat Wika, PTPP, Adi, Telkim, BMTR gitu ya. Terus ada INKP, ya paling itu aja ya. Misalnya UNTR seperti itu yang lagi murah-murah, yang gede-gede. Tapi ternyata di sini ada yang luar biasa Mas Bro. Isinya saham-saham second liner ya, yang belum terlalu dikenal kayak Lipo Cikarang bener. Terus BMTR kita udah banyak yang tahu ya, karena ada Lokehong. Terus di sini ada Indorama ya. Terus ada LPLI yang notabene jarang banget dibahas oleh para trader atau investor. Nah, Mas Bro bisa cek lagi sendiri ya saham-saham ini. Disclaimer on. Sampai ketemu di video berikutnya.